Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia kesana channelnya Sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kasam waras, masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam kucel banget ya, ini jam 3 sore. Kaisam ngedeprok dulu. Kaisam mau ke Waihong tadinya beli something, tapi Kaisam ngedeprok karena kayak Tisam tahu pasti nanti malam itu kalian itu koar-koar kayak Tisam. Ayo kita membuat dosa berjamaah. Masya Allah, kita bahas apa cuy? Kita membahas satu kayak Tisam mau kasih tahu ke kalian. Kalian ingat nggak kasusnya yang merampas handphone gara-gara nagih hutang? Sudah vonis cuy, sekarang sudah ada di penjara Lowu ya, di sel Prodeo. Ya Allah Gusti nih, ini buat kalian ya, perhatian, hati-hati. Semarah-marahnya kalian menagih hutang sama teman ya, semarah-marah sejengkel-jengkelnya kalian, jangan sampai kalian itu mengambil, merampas barang apapun yang ada di tangan teman kalian, apalagi itu ada CCTV yang membuktikan adanya pertikaian dan perampasan, serta polisi saat menyelidiki di rumah majikan terdapatnya barang bukti tersebut. Matilah sudah. Ini pekerja migran ini bisa menjadikan contoh kepada kita, dan kalian tahu nggak vonisnya berapa? Betapa sulitnya dia melawan hukum Hongkong, ganti pengacara ini sampai ujung-ujungnya dijebloskan di sel Prodeo. Ini namanya nih, nggak tahu ya, ini yang utangnya nih enak-enak aja kali mungkin ya, atau memang dia sengsara ya hidupnya. Ya kita nggak tahu ya gitu kan, cuma ya hukum karmi itu ya pasti akan berlaku gitu kan. Oke, buat kalian yang nggak tahu kasusnya, jadi si pekerja migran ini menghutangkan uang kepada si pekerja migran. Dia itu tetangga flat awalnya. Tetangga flat dia menghutangkan, tapi si pekerja migran ini menghutangkan oleh uang dapat dari pegadaian cuy. Jadi yang ada bunganya. Nah saat uang ini diberikan, nah si pekerja migrannya yang ngutangnya ini merasa bahwa gede banget bunganya gitu kan, nggak mau saya kayak gitu kan. Akhirnya masih kurang berapa ribu Hongkong dolar lagi gitu cuy. Nah cuma si mbaknya ini diblok nomornya. Jadi kan apa namanya, dia ini pengen ke rumah majikannya, tapi majikannya itu mensupport sekali nih si pekerja migran ini. Jadi emlay gitu, mau ada siapapun yang datang ke rumahnya ya. Pada endingnya mereka ini bertemu, yang utangnya ini pakai jilbab, yang ininya enggak. Jadi mereka tuh jambak jilbabnya sama ambil handphonenya itu cuy. Saking emosinya nomornya si pekerja migran ini diblok. Nah udah kayak gitu, si pekerja migrannya yang utangnya ini wadul sama majikannya. Majikannya nggak terima, poking lah tuh cuy. Di detik itu pun polisi datang dan langsung nyergap ke si pekerja migran itu. Orang juga baru aja ya masuk rumah, otomatis apa? Otomatis digeledah, itu ada handphonenya. Berarti kan di sini polisi menjerat si pekerja migran ini dengan perampokan. Nah ini hati-hati ya, jadi ibaratnya kita yang berbaik hati gitu malah dituduh jadi seperti ini. Nah si pekerja migrannya untungnya nih supel nih sama teman-teman yang lain, jadi ya ibaratnya cari shelter ya, cari tumpangan hidup, dikarenakan si majikannya ini menterminate dia karena kasus ini majikannya nggak mau ruwet. Otomatis sih ini jadi tahanan luar ya. Tahanan luar otomatis kalau misalkan kasusnya bukan money laundry, dia nggak bisa kabur cuy, kecuali majikannya menjadi penjamin. Kita mau liburan juga boleh ya kan. Tapi kalau misalkan kita apa namanya udah diterminate majikan, kita masih tersandung hukum, mau nggak mau kita ada tahanan luar. Apa yang harus dilakukan ya Kaisam? Ya cari shelter. Nggak mungkin kan kita ngekos, duit aja nggak ada gitu kan. Nah akhirnya si pekerja migran ini ya cuy ya udah ngedrop lagi mentalnya ya kan, wajib lapor lagi. Kalau kalian ikutin kasusnya, dia wajib lapor itu 1 tahun. Dimana 1 tahun itu dia berganti-ganti pengacara, harus dipindah ke sini, sidang, banding. Padahal nih ya cuy ya, yang melaporkannya, yang ngutangnya ini udah di-terminate juga majikannya dan udah pulang ke Indonesia. Sampai si pekerja migran ini ngomong sama Pak Hakim, itu teman saya yang punya hutang, dia sudah di Indonesia, apakah kasusnya masih berjalan selama ini? Iya, jaksa menuntut kamu melakukan perampokan katanya cuy. Wah, ya nggak bisa apa-apa ya. Sedih lagi sama kayak Tisam gimana? Wis,
Wis nanggung gak ya kamu? Ini udah bentar-bentar kamu vonis nih, bentar lagi. Nyata benar coy. Kayak Tisam besok sidang terakhir. Kayak Tisam doain saya, kalau saya nggak ada komunikasi berarti saya udah langsung di sel prodeo. Dan hari ini baru aja Kaisam menerima surat ya dari teman satu selnya. Kayak Tisam, ada salam dari Mbak ini. Dia itu yang selalu cerita sama Kayak Tisam. Kayak Tisam kasihan banyak nggak ada yang jengukin dong Kayak Tisam, ini nomor tahanannya. Dan kalian tahu nggak vonisnya berapa tahun? 1 tahun 3 bulan dan sekarang ada di sel prodeo Lowu. Ditambah dengan tahanan luar 1 tahun. Vonis hakim 1 tahun 3 bulan. Jadi otomatis dia perampokan termasuknya ya. Padahal ngambil handphonenya aja dan handphonenya juga ada sebagai barang bukti. Dan dia dijerat totalnya 2 tahun 3 bulan. Gila ya. Karena apa? Karena kuat cuy buktinya dari CCTV itu, dari apa namanya bukti cakaran dan visum itu yang memberatkan si pekerja migran ini. Nah maka dari itu edukasinya untuk kita ini close kasus ya. Jadi dari step awal episode 2, 3, 4 dan ini endingnya mbaknya di sel prodeo 1 tahun 3 bulan setelah menempuh 1 tahun juga tahanan luar. Ya. Tahanan luar itu apa Kayak Tisam? Kalian nggak tahu tahanan luar apa. Jadi kalau kita berkasus nih polisi, ya kan, kita tuh boleh sebelum P21 nih berkas-berkas kita nih, polisi melakukan penyelidikan, kita nih boleh tunggu di luar, asalkan ada tempat kayak agensi gitu kan, atau shelter dengan memberikan beberapa jaminan di polisi tersebut. Apapun kasusnya, ya kan? Nah itu boleh tuh kita sebagai tahanan luar. Nah itu kita masih perkara hukum, tapi kita boleh tinggal di luar. Itu namanya tahanan luar, ya. Tapi kalau misalkan kasusnya kalian money laundry, sebelum sidang lebih baik kalian kabur. Itu bisa banget, ya. Kabur aja ke Indonesia, udah nggak usah kembali lagi. Kalau misalkan kalian nggak mau di sel prodeo, karena money laundry kapan-kapannya kamu akan di sel prodeo, ya. Aduh, nah itu ya perampasan handphone. Jangan sampai ya kita kalau misalkan dizolimi sama teman kita yang hutang, kita sabar ya kan, walaupun emosi bagaimana ya kan. Sekarang Kaisam ngingetin, uang itu punya siapa? Punya Allah. Kaisam pintar. Kalau misalkan Allah mengambil dengan cara seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ikhlas. Tapi nggak bisa Kaisam ikhlas, ya kan? Belajar, namanya juga belajar. Tinggal ngomong aja, ya Allah saya minta keadilan seadil-adilnya. Dari situ nih ya, bus, Allah bukakan pintu rezeki dari beberapa poros untuk kamu. Ya kan? Jadi kalau misalkan kehilangan uang segitu buat Allah itu sangat kecil banget. Ya, yakin itu. Daripada kita mendramatisir, memikirkan uang yang belum tentu dikembalikan, ya baik kita move on. Oh, saya masih punya kerja, saya masih, orang tua masih sehat, saya juga tidak kurang apapun. 30 juta gampang. Saya tempuh 6 bulan kerja, saya dapat wis. Karena apa? Karena kalau kalian yakin rezeki berkahnya itu akan belok ke kamu. Dengan cara apa? Nah, kita sehat, itu balasannya. Rezeki itu kan bukan perkara uang aja, ya. Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini yang menginformasikan tentang hukumannya. Jadi episodenya bersambung, ya. Sekarang banyak ada di Lowu, habis di Lowu mungkin akan dipindah ke CIC untuk tunggu tiket pesawat, ya. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tuh, sabar.